Gerai Sangsa ini adalah pengembangan dari kelompok kita, namanya Wahana Melayu Kreatif. Nah, itu Wahana Melayu Kreatif itu merupakan mitra binaan dari Bank Indonesia Provinsi Riau. Jadi dibina ya, sama BI-nya langsung. Iya, menjadi mitra binaan. Nah, di dalam kelompok Wahana Melayu Kreatif ini banyak sekali beberapa UMKM yang tergabung di situ. Jadi ada produk kuliner, ada produk fashion, ada kriya, bahkan ada startup. Oh, ada startup juga. Startup. Nah, ada startupnya itu yang terkait dengan digital sekarang itu loh, untuk anak-anak muda. Zaman ya kan? digital ya. Iya, zaman digital. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Icut di podcast Diskominfotik Provinsi Riau, Studio Haidir Tanjung. Nah, episode kali ini kita bakalan ngobrol seru nih bareng Ibu Dini Nur Setiawati selaku Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dan juga dengan Ibu Insinyur Arni Ningsih atau yang sering akrab dipanggil Mama Nining, yaitu Ketua Wahana Melayu Kreatif dan Gerai Sangsa. Nah, sebelum kita ngobrol seru nih bareng ibu-ibu ini, Icut mau mengingatkan kembali nih kepada Sobat Diskominfotik Provinsi Riau untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa, ayo kita vaksin. Kamu jaga aku jaga kamu, kita jaga semua. Nah, gimana nih? Kita tanya dulu nih kabar dari ibu-ibu ini. Gimana Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mama Nining apa kabar? alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat ya. Iya. Masa-masa pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan ya, Iya, Mama, sayang. Ibu. Icut manggil Mama aja enggak apa-apa Iya. ya. udah Manggil Ibu. dari kecil, dari belasan tahun. Udah biasa manggil Mama ya. Iya, Jadi kalau manggil Ibu jadinya rada-rada gimana Agak- gitu ya. Oke. Nah, berbicara tentang UMKM. Nah, ini UMKM Provinsi Riau lagi naik-naiknya nih ya sepertinya ya, Mama ya, Ibu Amin, ya. iya, Nah, insya Allah. untuk Ibu Mama Nining dulu nih. Kira-kira Gerai Sangsa ini kapan sih berdirinya ini, Mama? Oke ya. Mungkin perlu Mama jelaskan di sini bahwa Gerai Sangsa ini adalah pengembangan dari kelompok kita, namanya Wahana Melayu Kreatif. Nah, itu Wahana Melayu Kreatif itu merupakan mitra binaan dari Bank Indonesia Provinsi Riau. Jadi Dibina ya, sama BI-nya langsung. Iya, menjadi mitra binaan. Nah, di dalam kelompok Wahana Melayu Kreatif ini banyak sekali beberapa UMKM yang tergabung di situ. Jadi ada produk kuliner, ada produk fashion, ada kriya, bahkan ada startup. Oh, ada startup juga. Ada startupnya itu yang terkait dengan digital sekarang itu loh, untuk anak-anak muda. Zaman ya kan? digital ya. Iya, zaman digital. Nah, kalau Wahana Melayu Kreatif sendiri itu berdirinya itu di awal 2019. Alhamdulillah, 2019. Nah, kita menghimpun berkat dukungan, dorongan dan support dari Bank Indonesia kepada Wahana. Jadi di dalam Wahana sendiri kita diberikan banyak sekali ilmu dari Bank Indonesia, seperti ikut pelatihan seperti onboarding, kemudian marketplace, sampai kepada digital foto produk dan lain-lain. Jadi memang mendorong bagaimana kita UMKM yang tergabung di sini itu lebih naik kelas lah sekarang ceritanya gitu. Iya benar. Nah, dari situlah adanya kita siapkan sebuah tempat menjadi satu tempat yang one stop shopping ya, Ibu ya, one stop shopping. Oke. Nah, itu kita sebut namanya Gerai Sangsa. Gerai Sangsa. Itu apa artinya tuh? Gerai Sangsa itu diambil dari bahasa Melayu kuno ya. Itu kita ada ngobrol kemarin dengan Presiden Orang Laut itu
Sangsa itu singkatan ataupun kita singkat dari Sangsa peradaban Melayu. Dulu ada namanya dari kerajaan Melayu itu, kalau kita sebut bapaknya orang Melayu zaman dulu ya, Sangsa Purba. Nah itu kalau Sangsa Purba. Iya singkat. Jadi kita singkat menjadi Sangsa. Jadi kalau dulu bapaknya atau kerajaan zaman dulu yang pertama sekali itu adalah Sangsa Purba. Nah dari situ jadi kita berharap itu menjadi pusat, menjadi induk bagi teman-teman UMKM yang ada di Riau untuk bisa berkolaborasi di situ, bersinergi di situ. Itu awal mulanya ada Sangsa nih, Mama tuh tercetus dari mana sih gitu buka ini gerai Sangsa ini? Alhamdulillah dari ini dukungan dari pastinya Bank Indonesia dan support. Jadi kita diberi arahan, diberi gambaran bagaimana sebuah kelompok ini menjadi sebuah wadah bagi teman-teman UMKM. Jadi supaya bisa selain menambah ilmu, juga bagaimana teknik pemasarannya. Jadi kalau apalagi pandemi kemarin kan kita harus banyak bermain dengan digital itu ya kan. Benar. Nah itu kita juga diajari karena UMKM ini kan cenderung kurang kurang paham untuk bergerak ke digital karena ini sibuk produksi terus nih. Sibuk produksi kadang-kadang terabaikan. Nah. Karena biasanya UMKM nih yang paling gencar itu ibu-ibu biasanya. Jadi ibu-ibu tuh kalau untuk zaman sekarang udah harus pandai digital. Iya itu dia. Jadi itu diajarin juga dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia ada pelatihan-pelatihannya. Kemudian juga dari situlah kita tergabung membentuk gerai Sangsa ini yang di dalamnya itu alhamdulillah untuk di Riau satu-satunya dan baru pertama ya, karena kita one stop shopping itu di situ ada produk kuliner yang khas Melayu, kemudian ada produk fashion yang mungkin Icit juga udah tahu ya, udah hafal di situ. Pokoknya ada produk fashion yang berkearifan lokal, produknya berupa baju ready to wear tenun maupun ready to wear batik, bahkan juga ada kriya. Nah, kriya seperti tas lidi sawit juga ada, bisa didapat di situ. Berarti itu bisa tempat oleh-oleh jadi gerai oleh-oleh. Iya, ya. makanya Mama bilang gerai oleh-oleh yang pertama yang ada di Riau sampai kepada startup. Keren banget. Mungkin sobat Diskominfo yang mau cari oleh-oleh nggak cuma makanan aja gitu kan? Iya, bisa nih langsung ke gerai Sangsa. Mungkin Mama bisa ngasih tahu nih ke sobat Diskominfo yang misalnya mereka itu punya keahlian nih, misal menenun atau apa, mungkin ada pelatihannya di gerai Sangsa gitu. Oh iya, Mama juga lupa sampaikan tadi bahwa di situ juga kita menyiapkan sebuah space namanya co-working. Itu satu tempat yang kita bisa ada yang memang disewakan buat teman-teman ataupun ananda-ananda anak muda digital yang mungkin tidak perlu kantor besar-besar, di situ ada. Kemudian juga kita punya ruang pelatihan yang misalnya mau pelatihan apa ini, kalau untuk kuliner mau mengembangkan produk yang khas kita seperti ini ya, dari Meranti sagu ya Bu Dini ya. Dari Meranti yang sagu itu bisa jadi kue-kue gitu ya Bu Dini. Nah seperti itu. Kemudian ada juga produk seperti kerajinan, misalnya bagaimana membuat tas rajut dan lain-lain seperti itu. Tenun juga ada. Lengkap kan one stop shopping. Dari mulai pelatihannya sampai jadi barangnya. Nah, Ijut mau nanya ini biar sobat Diskominfo yang lain tahu. Kita masih di gerai Sangsa dulu nih. Visi misinya apa sih, Mama? Ya, visi misinya kita bersinergi, berkolaborasi, maju bersama untuk UMKM Riau bisa naik kelas. Ini UMKM Riau bisa gabung nih ya di sini ya. Boleh. Apapun itu bisa gabung ya, Mama. Boleh, ya? sangat. Nah buat Ibu Dini nih, tadi kita berbicara UMKM yang langsung dipegang langsung oleh Bank Indonesia. Nah, apakah strategi Bank Indonesia dalam hal pengembangan UMKM di Provinsi Riau pada masa ini? Ya, oke. Sebelumnya mungkin kita jelaskan ya kenapa
kok BI ikutan sih ngurusin UMKM gitu ya. Mungkin itu juga jadi pertanyaan kan, BI itu bank sentral. Nah kalau kita lihat di sini ternyata tuh UMKM itu dia pegangan peran yang sangat strategis. Kalau dilihat secara kue-nya gitu, hampir 99% itu unit usaha yang UMKM. Jadi yang usaha besar itu hanya sekitar 1%-nya gitu. Jadi sekitar 65,5 juta itu adalah UMKM. Ya. Terus dia juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu juga besar, hampir 57%. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga besar di situ, 97% itu diserap oleh UMKM. Iya benar-benar. Nah jadi ini tuh UMKM itu kayak mungkin backbone-nya perekonomian kali ya, karena di situ unit usaha terbesar tuh ada di UMKM. Perputaran ekonomi terbesar juga di UMKM saat ini, apalagi di masa-masa pandemi ya Bu ya. Jadi perannya itu sangat strategis gitu. Nah kemudian program UMKM yang kita jalankan itu tentu yang bisa mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia. Kita kan ada intinya ingin ada stabilitas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran. Nah itu program yang kita kembangkan itu menuju ke sasaran itu, intinya ingin agar UMKM itu bisa berdaya saing sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah dari situ kita punya Bank Indonesia tuh intinya dalam melakukan pengembangan UMKM itu tentu satu yang memang berkontribusi nyata nih terhadap perekonomian. Kemudian kemitraan strategis dengan Pemda maupun dengan pelaku usaha juga, asosiasi semua yang bisa pemangku kebijakan atau pelaku usahanya itu kita melakukan kemitraan yang strategis. Nah, kemudian di situ juga kita lakukan secara end to end ya, dan memperhatikan sumber daya lokal. Tadi misalnya ternyata di Riau itu tenun potensi besar ya, tenun kita ini, kemudian makanan misalnya tadi kayak dari sagu. Kita melihat ininya potensinya seperti apa. Nah, kemudian yang penting itu juga inklusif, yang menyeluruh, dan juga yang penting tuh tata kelolanya baik gitu. Jadi govern. Kita melakukan program itu di situ. Nah, secara umum kita dalam program yang kita lakukan itu fokusnya itu terkait korporatisasi. Korporatisasi itu intinya kita ingin, tadi mungkin juga kenapa Saksa itu terdiri dari banyak UMKM. Itu salah satu bentuk korporatisasi. Jadi korporatisasi itu kayak bersatu, dia bisa vertikal, artinya dari pelaku usaha yang sejenis tadi itu bisa secara bersama-sama bergabung, berkolaborasi sehingga dia peningkatan kapasitasnya bisa besar gitu. Atau dia juga bisa secara vertikal. Jadi antar rantai yang saling berkaitan itu saling bekerja sama. Kayak tadi misalnya ada yang penenun tenun dengan produk turunannya. Iya, dan dia kolaborasi dengan misalnya fashion designer. Alhamdulillah ada bajunya di Gerai Sangsa. Itu salah satu bentuk bisa collab ya. Jadi meringankan juga kalau kayak gitu. Jadi karena berkelanjutan gitu ya. Jadi dampaknya lebih besar gitu ya. Nah, kalau kita bersatu itu lebih powerful ya. Nah, kemudian selain dari kita mendorong tadi korporasi, artinya penguatan dari sisi kelembagaan, dia membentuk kayak semacam clustering gitu ya. Kemudian yang kedua tuh untuk peningkatan kapasitas UMKM gitu. Nah, kalau kita lihat kan memang mungkin UMKM ini kan dia ada berbagai level gitu ya. Jadi dia masih di level subsisten, baru ada yang dia levelnya sudah mulai potensial, mulai sukses, dan ujung-ujungnya yang penting tuh gimana caranya supaya UMKM itu bisa go ekspor. Itu kan tujuan akhirnya ya, akhirnya. Nah, itu kita lihat nih, apa sih yang kira-kira yang masih kurang gitu. Nah, itu kita lihat, itu kita fasilitasi program-program pelatihan yang bisa menguatkan itu tadi macam-macam tadi, ada yang mulai dari onboarding gitu ya, onboarding, kemudian baik itu terkait produksi, pemasaran juga, atau sekarang tadi terkait dengan adanya digitalisasi itu kita fasilitasi. Kemudian halal juga ya. Halal juga iya. Dan kemudian yang ketiga itu kita juga
program kita lakukan bagaimana meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Iya benar-benar. Jadi kadang-kadang kan contohnya nih misalnya UMKM itu dia dianggap belum bankable gitu ya, karena dia belum tertata nih, belum punya sistem pembukuan yang benar. Banyak Nah, itu itu UMKM. Iya, dan itu berarti kita ada pelatihan gitu untuk pencatatan keuangan, ada namanya SIAPI. Iya, gitu. SIAPI. Nah, jadi memang itu program-program yang kita lakukan, dan kita memang tadi Gerai Sangsa itu mungkin kita melihat banyak sebenarnya UMKM yang sudah kita ikutkan ya Bu ya, dalam banyak banget pelatihan gitu ya, fasilitasi. Nah, tapi kadang-kadang kita lihat ini kok kayaknya baru berdiri sendiri-sendiri gitu kan. Terus pada akhirnya terpikirkan bagaimana UMKM ini yang sudah misalnya kita ikutkan pelatihan itu bisa satu gabung gitu ya, dan bisa saling bekerja sama seperti itu. Benar-benar. Nah, akhirnya muncullah seperti itu tadi, muncul wahana atau Gerai Sangsa. Nah, tapi karena BI itu mungkin kita karena bukan ranahnya ya, jadi kita tuh kadang-kadang mengambil nggak semua, tapi harapannya UMKM yang kita bina, kita ikut pelatihan itu dia bisa menjadi kayak TOT-nya gitu. Jadi kita latih, kita ikutkan pelatihan, harapannya dia tuh bisa menularkan kepada UMKM yang lain. Makanya tadi Gerai Sangsa itu juga ada kayak pelatihannya gitu. Jadi intinya kita ingin Sangsa ini ada nilai plusnya tadi. Ada nilai, jadi tidak hanya sekedar menjual produknya Bu ya, oleh-olehnya, tapi juga UMKM kalau dia mau belajar itu bisa datang juga ke Gerai Sangsa. Kita siapkan ruangan ya Bu ya. Ada ruang pelatihan. Ada ruangannya memang yang bisa dimanfaatkan untuk pelatihan gitu bisa. Atau kalau tadi udah tertarik untuk ini Bu ya, digital itu bisa belajar di situ dengan startup. Itu biasanya anak-anak muda tuh kalau udah startup itu ya. Pas banget nih sama Sobat Diskominfo nih. Karena memang dunia digital itu lagi dikejar-kejar ya Mo ya, bener ya. Nah, jadi Sobat Diskominfo yang mau belajar bisa langsung. Nah, program BI ini sendiri tuh sejak kapan sih Bu? Sebenarnya kalau program BI untuk pengelolaan udah sejak lama ya. Udah lama karena di kita itu memang ada suatu unit atau fungsi yang memang menangani fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM. Itu udah sejak lama, kayaknya saya masuk BI 17 tahun yang lalu itu juga sudah ada gitu ya. Di bidang UMKM gitu. Cuma memang programnya tentu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kayak sekarang pandemi kayak gini ya, benar. Itu urgensi banget digitalisasi gitu. Jadi kita mendorong onboarding UMKM itu. Iya, ini lagi pandemi, UMKM lagi antara naik dan turun, tapi tapi pas kita mengundang UMKM bilang malah di pandemi ini kami naik katanya. Iya benar ya. Benar. Malah di berita ekonomi surut gitu, tapi orang-orang UMKM bilang pandemi ini kami berjaya katanya kayak gitu. Menggunakan digital itu, digital itu. Terus kan juga kalaupun ada transaksi offline ya Ibu ya, di Gerai Sangsa itu kan kita sudah pakai kris. Yang kris jadi tanpa bersentuhan kita scan aja sudah bisa. Bahkan kalau ada orang beli secara online melalui WA dan lain itu, jadi kita kirimkan aja barcode ini kris kita, dia sudah bisa melakukan pembayaran. Nah, itu sangat memudahkan ya. Nah, bicara-bicara pandemi yang UMKM lain bilang di saat pandemi kami berjaya, gimana dengan Gerai Sangsa nih Mama? Alhamdulillah kalau di Gerai Sangsa itu kan ada produk kuliner yang itu di bidang kuliner itu nanti ada pakarnya itu di situ namanya Ibu Yuli Meliani. Kemudian ada startup, bidang startup itu ada Mas Hairul. Nah, Mas Hairul ini punya produk startup namanya Kowin. Nah, Kowin itu dia investasi digital itu Kowin. Sebenarnya itu sapi. Jadi Kowin. Iya, itu Kowin. Jadi penggemukan sapi tapi dijadikan jadi sebuah investasi untuk yang ini ya, yang ingin berinvest dengan
meminimalisir kerugian, karena di situ nanti ada asuransinya dan lain-lain. Nanti akan bisa dijelaskan, mungkin nanti akan ada ya ke sini ya. Begitu juga dengan yang kuliner. Nah, yang kuliner ini juga sangat luar biasa, seperti frozen food. Nah, itu laris banget. Itu laris di masa-masa pandemi, termasuk Icut. Pecinta frozen food. Dan satu lagi, kita juga berkolaborasi, bersinergi. Kemarin kita mengadakan lelang ini dengan KPKNL, menggandeng KPKNL itu mengadakan lelang virtual. Lelang Transaksi virtual. itu di hari itu nggak sampai 3 jam itu nilainya sekitar lebih kurang 11 jutaan. Waduh. Nah, waktu itu KPKNL juga ada Pak Gub dan ada dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan pastinya Kominfo waktu itu. Alhamdulillah. Jadi memang luar biasa. Berarti pandemi tidak tergoyahkan ya. Malah berkarya terus. Berkat dari support pelatihan program dari BI, jadi dikencengin gitu loh. Jadi memang alhamdulillah lah, berkah banget buat teman-teman yang ada di Gerai Sansa. Kemarin sempat heboh juga ya ini program dari BI yang Fresh Year. Ya, sempat heboh juga tuh. Nah, itu gimana tuh, Bu? Ya, jadi kalau di pandemi ini ya, kalau data nih secara statistik, kita pada awal-awal pandemi itu ngadain analisis ya, ada survei gitu. Sekitar 80 sekian persen itu UMKM terdampak. Ada yang ternyata ada yang survei tadi, ada yang survei sekitar 12 hingga 15% itu dia bisa survei. Nah, ternyata kita lihat kenapa dia survei, karena dia bisa dia mau adaptif, menyesuaikan, dia jualan secara online. Jadi tutup warung tapi ininya gadgetnya tuh dimanfaatkan 24 jam. Keren. 24 jam. Iya. Karena bisa kalaupun dia belum terhubung dengan marketplace, dia bisa, kan ada WA. Jualan nawarin via WA atau Instagram gitu. Instagram tuh kayaknya ini banget cepet tuh. Cepet banget gitu. Nah, itu jadi ternyata UMKM yang dia mau beradaptasi dengan sekarang digitalisasi ini, itu tadi justru dia meningkat tajam gitu ya. Nah, kalau di Fair itu sebenarnya itu salah satu event. Iya, event terbesar nih, booming ya. Kebetulan tahun ini Riau itu menjadi host dari Fair untuk Sumatera. Regional Sumatera gitu. Iya, jadi di situ macam-macam ya, selain terkait dengan ekonomi syariah, ada yang terkait wakaf maupun diseminasi lainnya. Ada juga tadi kayak pameran virtual UMKM-nya. Ada pameran virtualnya ternyata. Dan itu produk-produk yang kita ikutkan di situ, tapi sudah ada melalui kurasi istilahnya. Sudah kita kurasi, jadi produk-produk UMKM Riau ini yang dia kualitasnya bagus. Karena itu eventnya udah nasional, dan itu adalah Road to Indonesia Syariah Economic Festival, yang eventnya adalah event internasional. Jadi memang UMKM mungkin yang kita ikutkan di pameran yang itu adalah memang sudah terpilih gitu ya. Dari sisi kualitas produknya udah bagus ya, dan dia bisa memenuhi permintaan pasarnya Bu ya. Gitu. Dan dia sudah punya tadi media penjualan secara online tadi, baik itu website atau dia punya e-commerce atau ini aja conversational market kayak WA dari online. Oke. Nah, gimana nih teman-teman UMKM untuk bisa bergabung, untuk dibina oleh Bank Indonesia sendiri? Ya, sebenarnya kita memang banyak menjaring UMKM, tapi tadi karena keterbatasan kami, jadi biasanya UMKM yang mau ikut itu ada proses kurasi dulu gitu. Ada kurasi itu biasanya kita kerjasama juga ya, Bu. Kita minta bantuan dengan Sangsa gitu ya, karena kan Sangsa ini banyak nih pelaku usahanya gitu, dia juga tergabung dalam asosiasi-asosiasi gitu ya. Nah, itu tahu gitu mana-mana UMKM yang potensial lah di situ ya. Jadi kalau kita menjaring itu tentu kita menjaring sebanyak-banyaknya sih ya kalau bisa. Tapi tentu karena keterbatasan kami itu pasti akan kita kurasi dulu. Kita kurasi, kita lihat mana nih yang dia memang sudah siap kita ikutkan untuk program pendampingan di Bank Indonesia. Karena itu bermacam-macam sebenarnya ya.
ada yang terkait onboarding UMKM, kemudian ada juga untuk fasilitasi sertifikasi halal, ada juga terkait banyaklah yang intinya itu akan kita ikutkan, kita kurasi. Nanti kita ada juga kurasi khusus yang nanti akan bisa kita ikutkan di event-event pameran nasional maupun internasional. Tapi kadang-kadang kalau di luar itu, karena sekarang itu zamannya udah digital tadi ya. Biasanya kalau kita punya program ada seminar, ada pelatihan gitu, itu bisa kita melalui Zoom meeting ya, itu atau disiarkan juga live di channelnya Bank Indonesia. Kalau itu kan siapa aja bisa ikut, umum bisa ikut, belajar langsung. Jadi bisa. Cuma kalau untuk bisa kita ikutkan ada program khusus itu sudah melalui kurasi dulu. Gitu. Oke, kalau mau di Bina BI melalui kurasi terlebih dahulu. Iya. Tapi mungkin bisa belajar di Gerai Sangsa. Iya, bisa. Sangat. Karena makanya kita membina itu ingin kita kumpulkan agar dia tadi bisa jadi bukan duta ya, sebagai partnernya lah, entah itu BI atau juga instansi yang terkait. Iya, betul. Dia punya program pendampingan apa, itu kan mereka sudah banyak ikut pelatihan. Dan kalau bisa tuh dia juga bisa membina UMKM yang lain gitu ya, yang mungkin belum bisa kita rangkul. Jadi bisa memberikan manfaat dan multiplier efek yang lebih besar gitu. Karena banyak sekali nih UMKM, aduh Kak, gimana ya nih kami mau memasarin gini-gini, begini gitu kan. Tapi ikut pelatihan masih kurang ternyata. Kami tuh nggak tahu wadahnya tuh sebenarnya di mana biar ini produk kami ini terkenal. Seperti itu biasanya Mama. Nah, itu gimana tuh Mama? Iya, itu. Bisa tuh ngajak sobat di Oke, boleh. Jadi mungkin melalui podcast ini ya, izin Bu Dini, Icut juga mungkin bisa gini. Misalnya ada beberapa teman-teman yang memang dan itu karena di situ memang kalaupun udah ikut pelatihan dan lain-lain, tapi harus ada keseriusan dari si pelaku usaha. Jadi kalau cuman sekedar ini dan tidak berinovasi, akan sulit kita mendorong, karena itu dari pelaku usahanya dulu, baru kita bantu. Oke, nah itu berkelanjutan. Salah satunya seperti adanya program sertifikasi halal, alhamdulillah itu gratis. Ya, keluar dari gretong. Gratis loh, dibantu dari program Bank Indonesia, banyak sekali ada dan lain-lain yang itu sangat luar biasa efeknya kepada teman-teman UMKM. Jadi monggo ayo rame-rame, mungkin nanti akan kita bantu menjadwalkan yang ini program misalnya untuk produk kuliner, ini jadwalnya kapan ya Ibu ya gitu. Kemudian untuk produk kria, kemudian dan lain-lain, fashion misalnya, nanti kita bisa mengundang desainer untuk ini ya, belajar bagaimana mendesain seperti itu. Itu sangat dibutuhkan, insya Allah. Sangat dibutuhkan ya. Kadang-kadang kan ada talent yang yang otodidak mau pengen nyoret-nyoret gitu ya. Bener-bener. Insya Allah. Nah Mama, mungkin Mama bisa ngasih tahu nih ke sobat Diskominfo kemana mereka harus ke Gerai Sangsa, alamatnya di mana, terus kontak personnya apa? Oke. Terima kasih izin Bina. Sobat Kominfo, sobat muda Kominfo dan masyarakat Riau, alhamdulillah kita sudah ada Gerai Sangsa yang bisa menjadi sebuah wadah bagi kita untuk bisa bergabung di Gerai Sangsa, tepatnya di Jalan Parit Indah nomor 2 Pekanbaru. Mari bersama-sama kita membuka kesempatan untuk bersama-sama bergabung di situ dengan IG-nya. Boleh sobat Kominfo cek di IG itu Gerai Sangsa, Facebook-nya juga gitu, dan sudah ada webnya. Jangan lupa kita berkolaborasi bersama, saling bersinergi untuk memajukan UMKM Riau dengan dukungan maupun support dari kolaborasi dari Bank Indonesia, juga beberapa dinas terkait seperti
pembuatan izin, NIB dan lain-lain itu insya Allah kita akan bantu di Sangsa. Nanti akan ada tim kita yang membantunya. Ayo sobat Kominfo Riau, kita tunggu kehadirannya untuk memajukan UMKM Riau. Salam. Belum salah Mama, belum ditutup. Udah salam aja nih si Mama. Ini belum ditutup. Oh, belum ya? Belum ditutup. Pedean. Pedean. Nah, kalau untuk pelatihannya sendiri itu di Gerai Sangsanya langsung Mama? Iya, sayang. Berarti daftar di sana, Iya. langsung daftar di sana. Iya. Dan pelatihannya juga di sana. Iya, di Gerai Oke. Sangsa Nah, langsung. Sobat Diskominfo udah ditutup lagi sama Mama, kita buka lagi ya. Kita buka lagi pintunya. Nah, kita ke Ibu Dini nih. Nah, apa harapan dari Bank Indonesia yang sendiri pada wahana dengan adanya gerai oleh-oleh Sangsa yang merupakan mitra binaan Bank Indonesia ke depannya? Tentu saja harapannya Gerai Sangsa ini tidak hanya sekedar gerai toko oleh-oleh saja ya Bu ya. Siap. Tapi dia punya nilai plus. Oke. Nilai plusnya itu tadi, dia bisa menjadi bisa menularkan, menjadi tempat untuk UMKM itu bisa diskusi, bisa sharing gitu ya. Berarti Gerai Sangsa merupakan wadah nih. Iya. Untuk UMKM saat ini. Untuk sama-sama belajar gitu ya, saling berbagi ilmu di situ. Jadi UMKM ini salinglah bersatu ya, berkolaborasi, sinergi, bukannya memecah persatuan dan kesatuan, tapi bersatu dan bersinergi. Udah kayak Polri. Ya harapannya itu. Jadi Iya, mudah-mudahan Gerai Sangsa ini bisa tadi memberikan manfaat bagi UMKM lainnya, menjadi partner bagi Bank Indonesia, bagi dinas terkait maupun kementerian yang terkait, semua stakeholder yang terkait yang memang semuanya pasti punya masing-masing punya program pengembangan UMKM. Itu bisalah Sangsa itu menjadi istilahnya perpanjang tangan. Iya. Ilmu yang udah didapat itu akan Ditularkan, lebih banyak manfaatnya kalau dibagi gitu kan. Iya. Dibagi itu bukannya jadi tambah ini Bu ya, tapi tambah banyak rezeki. Iya, benar-benar. Jadi penjualan di Gerai Sangsa itu justru meningkat gitu. Kalau dia jadi sesuatu yang besar kan itu alhamdulillah banget. Sehingga harapannya memang UMKM tidak hanya yang di Gerai Sangsa aja, tapi UMKM Riau pada umumnya itu memang benar-benar bisa jadi UMKM tangguh, UMKM tumbuh dan jadi UMKM tangguh. Oke, UMKM tumbuh dan UMKM tangguh. Oke, nah mungkin sedikit nih Ibu Dini bisa bocorkan event kedepannya nih untuk UMKM, apakah ada atau gimana? Ya, kalau event yang biasanya sekarang sudah jadi event tahunan ya, event tahunan Bank Indonesia yang levelnya tidak hanya dilaksanakan di Riau saja, tapi itu sudah menjadi event nasional. Jadi nanti biasanya kita ada event KKI, Karya Kreatif Indonesia. Dan di situ biasanya selain ada berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas, yang itu biasanya kita live nih karena terpusat dari Jakarta, yaitu live biasanya pakai Zoom meeting atau juga ada via YouTube. Itu bisa diikuti oleh semua masyarakat se-Indonesia aja, bahwa sampai luar negeri juga boleh itu. Ini kayaknya internasional ya. Iya, karena udah tanpa batas kan, udah kalau digital sekarang kan udah tanpa batas. Jadi itu bisa ikut. Di situ juga ada produk-produk UMKM dari Riau yang kita ikutkan di situ untuk istilahnya tadi ikut pameran virtualnya ya. Nah, itu nanti yang biasanya nih setiap tahun kita akan melaksanakan kurasi dari masing-masing UMKM itu yang dia memang sudah punya produk berkualitas, itu biasanya kita jaring. Nah, kalau udah lolos kurasi di level Riau, kita bawa kurasi di level nasional gitu. Jadi nanti dari level nasional tuh ada kuratornya, dia akan mengkurasi. Yang lolos itu boleh nanti diikutkan memang secara khusus di pameran virtual tadi. Itu ada dibuatin katalognya, Ibu ya, ada foto-fotonya gitu. Nah, selain KKI tadi ada yang fashion, itu juga event. Itu fashion, khusus fashion? Enggak, biasanya ada 3 nih, food, fashion, sama kriya. Jadi mungkin nanti yang UMKM yang bergerak di 3 bidang ini mungkin udah mulai siap-siap kali Bu ya. Kemarin lihat heboh nih, sekarang mempersiapkan. Saya punya nih produk yang udah bagus. Nanti biasanya sih kita suka sounding dulu, nanya-nanya nih, kita biasanya ke Sangsa atau ke
dinas terkait atau juga ke asosiasi pelaku usahanya itu ada nggak nih UMKM yang dia punya produk food fashion kriya itu yang memang udah bagus, yang bisa bersaing lah di pasar global gitu, dan bisa itu biasanya kita jalin gitu. Dia ada ya tadi KKI, Fashare, kemudian ada mungkin FECD ya, Festival Ekonomi Keuangan Digital. Itu juga ada. Banyak mungkin nanti kalau pelatihan-pelatihan itu biasanya kita masih fokus karena ini masih pandemi mungkin ada yang terkait dengan onboarding UMKM. Onboarding itu UMKM itu tidak hanya dari sisi pemasarannya saja, artinya terkonek dengan e-commerce atau juga dia pakai memanfaatkan media sosial gitu ya, tapi juga dari onboarding dari sisi pembayarannya untuk transaksinya. Kita lebih dorong mereka karena nggak mungkin kan kita udah jualan jauh-jauh nih sampai misalnya Papua, mana gitu. Jauh tapi ya. bayarnya masih mau minta cash itu kan nggak mungkin lagi kan. Digital, harus digital. mau menyesuaikan gitu. Jadi kita memang masih mendorong nih untuk pemanfaatan tadi kris itu karena itu memang mudah gitu loh. Apa sih istilahnya, cepat, cemuah. Cepat, mudah, murah, aman dan handal gitu. Jadi memang kita cemuah. Karena sekarang siapa coba yang nggak pegang HP gitu kan? Ya, kita berdua nih gitu. Jadi kalau nggak bawa dompet pun nggak apa-apa, yang penting yang punya penting HP. Gitu. Jadi itu juga kris itu kan one stop, sama ya one stop ini karena meskipun dia di kris yang dimiliki merchant itu dari satu PGSP tertentu, kita sebagai pengguna terserah apapun yang kita punya itu bisa dipakai. Pakai OVO, pakai Dana dan seterusnya gitu ya Bu ya. Terserah kalau nggak punya tadi yang GoPay Shopee, punya mobile banking juga bisa dipakai. Itu kayaknya kelakuan saya. Kelakuan Icut ya. Suka lupa bawa dompet karena dompet gede banget kan Bu. Dia. Sukanya tas mini-mini. Jadi udah langsung nggak panik lagi bawa dompet. Nggak apa-apa, masih ada HP, masih Iya. Iya, terus KTP yang kelupaan sama kartu vaksin ya di stopin gitu. Iya. Mungkin Bu Dini mau lanjut lagi? Mungkin karena itu yang biasanya sekarang masih kemungkinan tahun depan itu masih akan program-program ini masih akan terus berlanjut ya. Tapi biasanya nanti ada mungkin ya program-program yang tambahan gitu yang mungkin masih sedang dalam pembahasan kita untuk program kerja di tahun 2022 gitu. Tapi nanti kalau sudah biasanya sih di awal tahun kita sudah pasti ini ada pelatihan apa event apa gitu, biasanya kita akan sounding ini. Nah, soundingnya mungkin Bu Dini bisa ngasih tahu ke Sobat Diskominfo nih di mana ini. Soundingnya bisa aja nanti kalau mau nanya-nanya ke Sangsa juga boleh gitu ya. Atau biasanya kita juga nanti hanya langsung ke, kita ada fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM di Bank Indonesia Riau, atau juga bisa melalui kepoin IG kali ya. Kepoin IG-nya atau Facebook ya. Kan karena kita juga punya Instagram kan juga ada IG-nya kan, ada Bank Indonesia Riau kalau nggak salah. Bank Indonesia Riau. Iya. Jadi bisa dilihat di situ event-eventnya. Oke, jangan lupa nih Sobat Diskominfo, persiapkan ya dari sekarang karena event-event dari Bank Indonesia bentar lagi nih bakalan booming nih. Jangan lupa nih untuk selalu cek Instagram dari Bank Indonesia Riau dan juga Sangsa, Gerai Sangsa. Oke, nah mungkin buat Ibu Dini dan Mama Nining ada nggak kesan dan pesan untuk Sobat Diskominfo? Monggo Ibu. Atau Icut aja nih. Oke, mungkin untuk Sobat Kominfo, yang pasti dalam kondisi apapun kita harus semangat, optimis ke depannya, tetap tetap selalu berkarya dan berinovasi, jangan lupa. Itu aja dari Mama. Dari Ibu Dini? Oke, buat Sobat Diskominfotik, khususnya para pelaku UMKM yang ada di Riau, dengan di tengah kondisi pandemi sekarang ini, mau tidak mau nih kita harus bisa menyesuaikan dengan digitalisasi. Kita harus mau berubah, mau agile gitu ya, sehingga kita tidak lagi tertinggal tapi bisa bangkit. Yang penting adalah komitmen. Ya,
kalaupun nanti ada pelatihan-pelatihan nih, entah dari BI mau atau entah dari instansi terkait, yang penting itu diikuti dengan adanya komitmen untuk mau belajar. Belajar terus maju, jangan patah semangat. Tadi untuk UMKM tumbuh dan UMKM Tangguh. Oke, terima Pakai kasih yang loh. berarti. UMKM tumbuh, Dan UMKM tangguh. Mantap. Oke, luar biasa sekali nih obrolan dari dua ibu-ibu, karena ini bulan Desember kalau nggak salah ya. Ini Hari Ibu. Icat mau ngucapin dulu nih selamat Hari Ibu untuk Ibu Dini dan Mama Nini. Terima kasih, Oke. Caya. Ya, oke, Sobat Diskominfo, karena waktu kita terbatas, kita sudahi dulu ya obrolan kali ini. Kita bakalan ada lagi di episode selanjutnya. Nah, saya Dwi Diana Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hit 'em up.